Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, para pecinta ilmu dan para calon ahli surga, amin, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita dan mencukupi segala kebutuhan hidup kita, dan dialah yang menyehatkan tubuh kita dan meringankan langkah-langkah kita untuk mentaatinya, termasuk meringankan langkah kita untuk hadir di masjid ini. Besar harapan kita semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, kajian kita mengkaji kitab Sholihin, itu bab tentang bab bil muhafazati alal a'mali, bab pentingnya al muhafazah, menjaga apa? Menjaga amal-amal kita. Banyak orang yang beramal tapi tidak bisa menjaga amal itu, sehingga menjadi sebuah habit, menjadi sebuah karakter. Amal itu mesti dijaga keikhlasannya, dijaga keistiqomahannya, dijaga jangan sampai hilang pahalanya. Itu, ya. Jadi amal itu mesti dirawat gitu. Kan nanti ada orang itu beramal tapi amalnya itu diumpamakan seperti tanah yang ada di atas bukit. Dia ditimpa hujan lebat oleh Allah, habislah itu tanah, tak tersisa, gak ada sisanya. Kenapa bisa begitu? Karena dia gak bisa menjaga amalnya, gak bisa merawat amalnya, sehingga amalnya habis, gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kita dengan firman-Nya, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. An-Nahl ayat 62. Janganlah kamu, kata Allah, janganlah kamu seperti seorang yang sudah memintal benangnya jadi sebuah kain yang kokoh, tapi kemudian kain yang udah bagus itu justru dirusaknya, dibuka-buka lagi sehingga tercerai-berai. Ini Allah mengumpamakan kita kan tuh selama Ramadan tuh udah merangkai amal kita tuh, dirangkai amalnya tuh dari hari pertama sampai hari yang terakhir, ya puasanya, ya tarawehnya, ya qiyamul lailnya, ya ngasih iftarnya, betul? Belum tilawah Qur'annya, belum lagi itikafnya. Nah ini kan amal ini mesti dirawat, dijaga.
jangan sampai itu amal udah bagus ya. Begitu Ramadan berlalu, begitu masuk bulan Syawal ya, amal itu rusak semuanya. Kenapa? Karena kita nggak jaga. Nah, jemaah semuliakan, di hadis yang disebutkan oleh Bunda Aisyah, Rasul bersabda, wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Agama, perbuatan agama, amal-amal yang dalam agama yang paling dicintai oleh Allah adalah madawama, ketika amal itu permanen gitu, dikerjakan dengan permanen, enggak musiman. Sahibuhu alaihi, dikerjakan oleh sahibuhu ya. Orang-orang yang memang sudah menjadi bagian daripada kehidupannya, bukan lagi sebuah amalan yang sifatnya musiman. Nah, maka jamaah semuliakan, penting sekali kita itu menjaga amal agar amal ini memiliki buah yang dapat kita rasakan itu, yang dapat kita petik hasilnya, tidak hanya nanti dalam kehidupan di akhirat, tapi juga di dunia. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah bahwa kita bisa tahu amal kita itu terima atau enggak. Tahu enggak? Bu, bisa nggak ngerasain kalau amal kita diterima sama Allah? Kalian tahu? Bontok? Mana bontok? Dia ada sih tadi. Mana? Oh, ke belakang. Jadi dalam kitab Al-Hikam disebutkan oleh pengarangnya Imam Ibnu Athaillah, mawajada samratu amalihi ajilan fahuwa dalilun wujudil qabuli. Kan Al-Hikam ini kitab yang masyhur ya dalam kitab tasawuf ya, itu masyhur sekali. Kata dia nih, barang siapa yang wajada, mendapati samratu amalihi, buah dari amal-amalnya itu ajilan, dirasakan manisnya, dirasakan buahnya itu, didapatkan buahnya itu di dunia, fahuwa dalilun ala wujudil qabuli, itu adalah dalil, petunjuk bahwa amalnya itu qabul. Apa qabul? Diterima gitu. Nah, kemudian tanda bahwa amal itu qabul, diterima, disegerakan oleh Allah sehingga kita rasakan di dunia, itu apa? Ada yang dibahas ya oleh para ulama, di antaranya yang perlu kita ketahui. Jadi kalau kita ingin tahu amal kita itu diterima atau tidak, itu ciri-cirinya, tandanya pertama itu Allah memberikan sakinah ke dalam hati kita. Itu apa sakinah? Apa? Ketenangan. Betul, ketenangan. Sehingga kalau orang itu sudah memiliki hati yang tenang, dia itu
meskipun didera berbagai macam cobaan hidup, meskipun ditimpa begitu banyak problematika, masalah, dia nggak mudah mengeluh, dia nggak mudah jatuh, dia nggak mudah stres, depresi. Dia tenang gitu. Dan ketenangan itu adalah buah dari amalnya. Dan ketenangan itu adalah nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal dengan ikhlas kepada Allah. Nah, di Quran dijelaskan, huwallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan kemana? Ke dalam hati orang-orang yang beriman. Dia orang yang beriman itu adalah orang yang paling tenang bawaannya, paling tenang sikapnya, ya, sehingga meskipun ya dalam kondisi genting, ya, tetap tenang, seperti tenangnya seorang istri sahabat, ya, yang anaknya itu sakit, ya, dalam kondisi sakit. Ini ayahnya berangkat jihad, gitu, berangkat jihad. Bayangin coba, anak lagi sakit, sakitnya parah gitu, kritis. Ditinggal pergi sama siapa? Sama bapaknya. Hanya ibunya sendiri yang merawat. Kalau ada saat ini ibu punya anak lagi sakit keras, kritis, suaminya malah pergi, gimana kira-kira? Gimana kira-kira ibu? Kesel tuh, wah kesel. Tapi karena itu panggilan jihad, ditinggalkan. Ya, biarlah anak ini ada pemiliknya, anak ini ada yang akan menyembuhkannya. Berkata engkau, wahai suamiku, berjihad fisabilillah. Jika cerita anak itu akhirnya meninggal dunia. Nah, saat meninggal dunia itu suaminya pulang dari jihad. Ibu ditanya tuh suaminya pulang kan, mana anak kita? Lagi istirahat. Dia nggak bilang, ya Allah, apa anak kita satu-satunya meninggal dunia? Nggak begitu, enggak. Coba kalau ibu sekarang, kira-kira begitu anak meninggal dunia atau suaminya gimana kira-kira? Hah? Gimana kira-kira? Langsung suaminya itu, abang sih pergi tuh, ya kan? Kamu sih anak laki kita semakin pergi juga. Akhirnya anak kita mati tuh. Nyalain siapa? Nyalain suaminya. Tapi sang istri itu dengan tenang, mana anak kita? Dia lagi istirahat, bang, jangan diganggu. Dia bohong gak tuh? Bohong gak? Enggak, emang lagi istirahat kan? Lagi istirahat. Abang mau makan apa? Abang kan pulang jihad capek, istirahat dulu aja. Saya masakin yang enak, dimasakin yang enak. Ya, udah tenang, udah kenyang perutnya, baru ngomong, Pak, saya mau tanya, kalau ada orang nitip barang berharga kepada kita, itu barang diambil, gimana sikap kita, Pak? Ya, namanya titipan, ya kasihlah, gitu. Gitulah Bang, anak kita hanya titipan Allah, dan Allah pemiliknya udah mengambilnya. Masya Allah. Tenang gak tuh? Tenang gak tuh sama istri? Dari mana dia dapat ketenangan itu? Dari buah dari amal solehnya.
Dan itu mahal ibu-ibu, bapak sekalian. Ketenangan menghadapi sebuah ujian itu bukan hal yang mudah. Betul? Betul gak Bu? Ya Allah. Kemarin tuh gubernur anaknya hanyut di sungai Are di Swiss ya. Bapaknya tuh nyemplung di sungai nyari. Ya, Masya Allah. Ibunya juga mendoakan. Coba deh, kalau itu minta kita gimana Bu? Anak laki-laki udah ganteng banget, pintar, soleh, meninggalnya tragis, hanyut. Gimana sikap kita coba? Kalau nggak histeris, saya pernah menyaksikan langsung seorang ibu, anaknya itu kan dia punya rumah tuh depannya, kalau orang Betawi itu suka punya comberan dulu Bu, zaman dulu. Tahu comberan tuh? Tahu nggak comberan? Jadi kalau buang kotoran tuh ke situ. Dia comberan tuh depan rumahnya. Anaknya main tuh di comberan, dia nggak awasin. Anak umur 5 tahun, laki-laki, satu-satunya lagi main di comberan, kagak diperhatiin. Dia ada ikan lele tuh lagi apa tuh? Ini cari makan, dipikir-pikir kan seneng tuh bocah. Akhirnya nyungsep tuh bocah jebul, maka tahuan. Tahu-tahu udah abang meninggal dunia. Wah, itu Bu, saya ke situ kan, ibunya lemari ditebalikin, piring dihancurin, ngamuk-ngamuk, terguling-guling, betul-betul kepalanya ke tembok. Ya Allah, kayak nggak terima betul dengan takdir yang Allah tetapkan untuk anaknya. Kayak gitu, saya ingat langsung. Tapi ada orang yang anaknya meninggal dunia itu, dia tetap tenang. Kenapa? Dia sadar anak itu titipan Allah. Ya, dia tenang. Sedih, tapi dia enggak menjambak-jambak rambut, karena itu kan bagian daripada jahiliyah. Air mata yang kejam itu adalah air mata tangisan dari seorang ayah, seorang ibu yang menangisi kematian anaknya, ditangisi, diratapi sampai rusak-rusak barang. Ya, itu adalah air mata yang sangat kejam. Ya, gitu ya. Jadi jemaah sekalian, kalau kita itu sudah mulai ada perasaan tenang gitu, itu tanda berarti amal kita sudah Allah terima. Ya, saya doain ya, mudah-mudahan para jamaah Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Bu, saya mau tanya, kalau di dompet ibu nggak ada duit, beras habis, ATM kosong, gimana pesan ibu? Tenang nggak? Tenang nggak Bu? Bu, ayo saya tanya. Beras habis, dompet kosong, ATM nggak ada isinya. Kalau ibu di saat itu tetap tenang, sakinah, itu tanda berarti ibu termasuk orang yang amalnya diterima sama Allah. Ya Pak. Tapi kalau mohon maaf, uang nggak ada, ATM kosong, beras habis, terlantas sedih, ya. Kita lah gelisah, gitu ya, males sholat, gitu. Nah itu ciri-ciri amal yang betul-betul diterima sama Allah. Berarti saat itu kita sudah menuhankan materi, menuhankan uang. Ya. Ada uang
ibadah khusyuk, nggak ada uang, ditinggal tuh ibadah. Berarti itu udah meluangkan uang. Hati-hati, banyak orang yang seperti itu. Ya. Kedua, nih, kenapa kita bisa menjaga amal? Ya. Dan kenapa ya, kita harus tahu bahwa amal kita itu diterima? Ini nanti implikasinya akan membuat kita itu termotivasi untuk terus melipat gandakan amal kita, untuk bisa menjaga amal-amal kita, jangan sampai hilang, jangan sampai tinggalin. Nah, kedua cirinya itu dia merasa cukup dan qanaah dengan pemberian Allah. Ini yang kedua. Dan dia diberikan kehidupan yang baik sama Allah. Ini ciri-ciri orang yang amalnya diterima sama Allah. Ketika ia merasa cukup dan qanaah dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, dan Allah berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini Pak ciri yang kedua. Kalau kita ingin mengukur, ya Bu, ingin menilai, mengetahui amal kita diterima atau tidak, ada nggak tuh perasaan qanaah, merasa cukup dengan yang ada? Ya, merasa cukup walaupun rumahnya cuma 3 kamar gitu. Kamarnya 1 buat kamar utama suami istri, yang 2 kamar itu buat anak laki-laki, yang 1 lagi buat perempuan. Nah cukup gitu, merasa cukup ya, walaupun mungkin cuma Kijang Innova tahun 2010 gitu ya. Dia qanaah gitu, qanaah aja, meskipun tetangganya udah Kijang Innova 2022, dia 2010 dia nggak gelisah gitu, rasa cukup meskipun ya suaminya kerjanya gajinya cuma 10 juta sebulan gitu Bu. Coba Bu, ada nggak perasaan kayak gitu Bu? Qanaah gitu Bu. Bu, kan ada nih orang mobil udah bagus, rumah 2 tingkat, gaji suaminya sebulan 30 juta, tapi kerasa kurang aja gitu, rasa kurang aja. Kurang apa lagi coba? Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Suaminya udah ganteng, padahal baik hati, gak sombong, ya, rajin ke masjid, gagah, tapi ibunya masih cerewet aja gitu, galak aja pas suami gitu. Nah, berarti kan qanaah tuh Bu. Bu qanaah nggak sama suami? Senyum-senyum aja Ibu tuh. Ini ciri-ciri kalau kita ingin tahu amal kita atau amal kita dimakbul atau mardud, terima atau enggak, ada nggak tuh perasaan qanaah? Al-qanaatu kanzun la yafna, dan qanaah itu kekayaan yang gak akan pernah habis. Artinya orang kalau udah qanaah, dia akan tetap merasa kaya meskipun dalam kekurangan. Nah, di Quran Allah menjelaskan masalah ini dengan detail di surat 16 ayat 97 An-Nahl itu ya. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu ayatnya. Siapa yang beramal soleh, di mana soleh ini? Baik laki-laki maupun perempuan, dan amalnya itu dilandasi iman, maka tanda bahwa amalnya diterima sama Allah, maka Allah berikan kepadanya, pasti kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan tafsir daripada kehidupan yang baik itu adalah ketika seorang itu diberikan sama Allah
jiwa qanaah. Tuh, jiwa qanaah itu sebuah sikap di mana kita merasa cukup dengan Allah, merasa kaya ya, dengan pemberian Allah, dan kita nggak pernah khawatir, takut akan rezeki, karena kita yakin Allah yang menciptakan kita, pasti Allah yang akan menjamin rezekinya buat kita. Karena Allah sifatnya itu ya Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Karena Allah sudah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Jadi masa mati. Ya Bu, ibu jangan khawatir, jangan pusing. Ya Allah, telur Pak Ustadz kan 30.000, kemarin 20.000, sekarang 20 minyak goreng Pak Ustadz, sekarang belum turun-turun juga. Sekarang kalau ke Indomaret 100.000 cuma dapat minyak, telur, ya, sama Indomie 5 bungkus habis. Jangan ke Indomaret belanjanya, orang sebelah di minyak gorengnya tuh yang seperempat. Ya Bu, telurnya seperempat, ya, jangan sekilo, ya Bu. Iya. Jadi jangan khawatir. Dunia ini memang begitu Bu. Dan dulu ya Pak, dulu itu begitu. Ya, nggak ada yang abadi, nggak ada yang sifatnya itu dunia itu, ya, yang sifatnya pernah nggak ada. Dia berubah Ibu. Dulu saya waktu kuliah di UIN tahun 91, ya, saya lulus tuh kalian masuk UIN belajar hadis. Itu duit 500 dapat Indomie sama telur kopek. Indominya 300, telurnya 200. Dulu tahun 91. Dan saya naik mobil dari Kampung Rambutan tuh sampai Ciputat, mobil Metro Mini warna kuning, cepet bayarnya, terus merah. Dulu, sekarang gope dapat apa? Dapat gope Bu? Dapat Indomie, telur, dapat. Ya berubah masanya. Sekarang mungkin nih telur 30.000 sekilo. Nanti kalau kita udah nenek-nenek, udah aki, anak kita udah bernikah, bisa jadi itu telur 100.000. Dulu bakso itu cuma 1.000, sekarang udah 10.000. Bener? Ya nggak Pak? Bahkan kalau orang baksonya itu di apa namanya, di bandara, wah, itu lain lagi baksonya. Gocap paling murah itu. Nanti bisa jadi bakso itu 100.000 semangkok. Tempe aja Bu, tempe sepotong di Jepang tuh 30.000 di Jepang. Teman saya kan ada di Jepang tuh. Tapi kalau makan tempe ada Pak Ustadz. Tapi tempe itu makanan mewah di Jepang. Kenapa? Sepotong Pak Ustadz, yang di sini 1.000, di sana 30.000. Masya Allah. Ya Bu, makanya bersyukur tempe masih murah di sini kan? Masih murah, alhamdulillah. Di Jepang makanan mewah tuh tempe Bu. Apalagi ciri-ciri bahwa amal itu diterima sama Allah. Ciri yang lain adalah
dia menjadi pribadi yang penyantun dan penyayang. Ini ciri ketiga. Jadi kalau ibu punya suami, makin santun ngomongnya, makin sayang sama istri. Itu ciri-ciri itu. Amalnya terima sama Allah. Bapak juga sama nih, punya istri, makin bagus servisnya. Makin sayang sama suami. Kok tiba-tiba gitu nawarin abang mau dipijitin, abang mau dimaskerin, mau dulu nggak bisa-bisa gitu. Habis mandi sini saya sisirin rambutnya, disisirin rambutnya mestinya. Masya Allah. Jadi kalau orang itu makin hari makin penyayang, kalau dia sebagai istri makin sayang sama suaminya, kalau suami makin sayang sama istrinya, kalau dia jadi ayah makin sayang sama anaknya. Nah, itu ciri-ciri. Kalau dia pemimpin makin sayang sama rakyatnya, nah, itu ciri-ciri amal terima sama Allah. Ya, ini di Quran dijelaskan bahwa tanda orang itu amalnya terima sama Allah, dia menjadi pribadi yang penyayang dan penyantun. Karena dua sifat inilah yang menjadi sifat karakter Nabi. Karakter Rasulullah itu Raufur Rahim. Kan semua Nabi itu punya sifat. Nabi Musa sifatnya Qawiyun Amin, orang yang kuat, amin, terpercaya. Saking kuatnya, sekali gaplok mati itu orang. Malaikat maut ditampar, matanya copot. Malaikat maut datang oleh Musa, nyamar sebagai manusia. Siapa kamu? Saya malaikat maut. Ngapain? Saya cabut nyawa. Digampar tuh, kamu matanya copot. Malaikat. Nah, aduh malaikat maut. Ya Allah, saya digampar sama Musa, ya Allah. Koin, dia kuat, amin, terpercaya. Kalau Nabi Yusuf, Hafizun Alim, itu sifatnya. Dia, aku adalah orang yang bisa menjaga. Menjaga apa? Menjaga harta negara, ngelola harta negara sehingga berkembang. Alim, aku juga orang yang alim, mengerti, paham tentang ilmu. Maka dia diangkat jadi menteri, jadi bendahara di Mesir. Rasulullah sifatnya Raufur Rahim, dia penyantun dan penyayang. Maka umat Rasulullah itu mesti punya sifat penyantun dan penyayang. Dan sifat itu enggak ujung-ujung ada, sifat itu enggak tiba-tiba ada di diri kita, tapi sifat itu Allah tumbuhkan di hati kita, dalam diri kita. Itu adalah buah dari amal kita, buah dari amal yang kita tanam, yang kita terus setiap hari kita kerjakan dengan ikhlas, sehingga Allah tumbuhkanlah di hatinya itu udah rasa kasih sayang. Allah berfirman di surat Maryam itu nomor 19, ayat yang ke-96. Ini ayatnya, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ada kata wudda. Semuanya orang-orang yang beriman dan dia beramal soleh, beramal soleh, maka dengan amal-amal solehnya itu kelak Allah jadikan mereka Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan ke dalam hati mereka wudda, rasa kasih sayang. Tuh. Jadi kalau kita ingin mengukur, menilai, mengetahui apakah amal kita itu diterima atau tidak, sudahkah kita menjadi pribadi penyayang? Gitu. Irham man fil ardi
yarhamkum man fis sama. Sayangi segala makhluk yang di bumi, maka engkau akan disayangi dengan yang di langit. Itu penyayang. Bukan hanya sama manusia, sama hewan pun kita penyayang. Ada kucing, kita kasihan, kita kasih makan. Ya, penyayang sama hewan juga. Gak tega gitu kan, kucing kehujanan ada kucing, lagi naik motor ada kucing, ya mau nyebrang kita rem dulu. Kenapa? Kita sayang, jangan sampai dia kelindes motor. Ya, penyayang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semua makhluk ciptaan Allah itu berzikir kepada Allah dengan bahasanya masing-masing. Ketika dia mati, berarti sudah memutus zikirnya. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya, ini yang ada di saya ini, para suami, para ayah yang penyayang. Amin. Dan ini juga yang hadis ini laki ini adalah para istri, para ibu yang penyayang kepada anaknya. Amin. Karena hari ini banyak manusia yang sudah kehilangan rasa kemanusiaannya, yang Allah cabut rasa sayangnya, rasa sopan santunnya, rasa sayangnya dicabut, sehingga ada ibu yang kehilangan rasa sayang sama anaknya, sehingga ibu itu ya membuang anaknya. Dan ada seorang ayah yang sudah meyatimkan anaknya sebelum dia meninggal, diyatimkan. Baik itu. Kemarin saya marah sama wali santri itu, karena anaknya itu kan melanggar peraturan di pesantren. Kemudian karena dia melanggar, kita dihukum. Setelah dihukum, anak itu kayaknya nggak nyaman di pesantren. Akhirnya minta dijemput sama orang tuanya, sama ibunya. Nah, ibunya bilang, mulai detik ini ibu gak mau lagi ngurusin kamu, terserah kamu mau tinggal di mana. Gitu. Terus akhirnya juga, nah ini ibu ini sudah bercerai sama ayah, sama suaminya. Ayah juga gak mau ngurusin kamu. Ya, terserah kamu tinggal di mana. Itu anak jawabnya gampang aja, ya udah. Kalau ibu gak mau ngurusin aku, anggap aja aku ini gak ada. Anggap aja pun gak ada. Akhirnya anak itu diurus sama kakeknya urus. Saya tegur ibu itu, bu gak boleh seperti itu. Kita boleh marah sama anak, kita boleh kesel sama anak, tapi gak boleh kita itu sampai gak mau ngurusin anak. Karena anak itu tanggung jawab kita. Ibu zalim, berdosa kalau anak itu gak diurus. Zalim, bilang itu. Jadi banyak hari ini Pak, seorang ayah, seorang ibu yang sudah meyatimkan anaknya sebelum dia meninggal dunia, anaknya diyatimkan, gak mau ngurusin. Itu anak jadinya ya kecewa sama ibunya, gak mau tinggal sama ibunya, gak mau sama bapaknya, hari ini tinggal sama kakeknya. Yang gedenya itu anak jadi dendam tuh orang tuanya. Ya. Nah ini Pak, udah banyak hari ini orang yang kehilangan sifat apa? Kasih sayang. Ada suami yang nyiksa istrinya, ada istri yang membunuh suaminya, dipotong kemaluannya. Ya Allah, dipotong Pak, burungnya dipotong beneran sampai putus. Mati gak? Ya mati lah, dipotong. Ya Allah. Iya. Jadi hari ini kayak gitu banyak hari ini. Ya, ayah yang nyiksa anaknya. Belum lama kan gitu ya, seorang anak disiksa
ibunya ikut nyiksa, neneknya ikut nyiksa, ya kan? Tapi ketangkep tuh sama polisi. Kenapa? Karena udah melanggar, ya, hak anak disiksa. Disuruh pakai rokok, tuh anak pengen coba. Tega gitu ya, tuh anak sampai pingsan. Ya. Nah ini, ya. Jadi kita berharap ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya, tumbuhkan di hati kita ini sifat kasih sayang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Ya. Sebelum terakhir nih ya. Terakhir, orang yang amal yang diterima sama Allah, hidupnya itu teratur, terarah karena dalam bimbingan Allah. Hidupnya itu terarah, teratur, bahkan nanti sampai ketika dia akan mengakhiri hidupnya pun Allah akan karyakan dia. Nabi bersabda, kalau Allah menghendaki hambanya itu menjadi orang yang baik, hambanya itu mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mengkaryakannya. Sahabat bingung, ya Rasulullah, bagaimana cara Allah mengkaryakan orang itu? Gimana caranya? Nabi jawab, Allah bimbing dia, Allah tuntun dia untuk beramal soleh sebelum kematiannya, dan Allah wafatkan dia di saat dia sedang rajin-rajinnya beramal soleh. Tuh. Jadi bersyukurlah Pak, kalau kita itu rajin beramal soleh, itu bukan semata-mata kemauan kita, karena boleh jadi Allah lagi bimbing kita, Allah lagi tuntun kita. Karena dalam Al-Quran dikatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Itu surat Yunus ya. Yunus nomor 10 ya, ayat yang ke-9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia beramal soleh, maka dengan amal solehnya itu Allah bimbing dia untuk terus beramal soleh. Allah bimbing dia untuk sampai ke surganya Allah. Biimanihim, dengan imannya itu. Nah, ini nggak ada hidup seindah ya, dalam bimbingan Allah. Maka senantiasalah kita dekat kepada Allah. Ini termasuk amal ibadah yang Allah senang, yaitu duduk di masjid menunggu waktu sholat sambil pengajian. Ini amalan yang sangat Allah senang. Ini amalan yang sebanding dengan jihad fisabilillah. Jadi kalau satu waktu nih, satu kelompok orang berjihad, sekelompok lagi orang lagi ngaji, itu sama pahalanya. Makanya Allah di Quran nggak suka kalau orang beriman itu semuanya berangkat jihad. Allah nggak suka. Allah suka beriman. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Nggak sepantasnya kata Allah. Nggak selayaknya semua orang beriman itu berangkat ke perang. Nggak sepantasnya kata Allah. Nggak boleh. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ibatun minhum litafaqahuddin. Kenapa enggak ada sebagian di antara mereka yang fokus talabul ilmi, fokus cari ilmu supaya paham sama agama. Jadi ayat jihad itu disandingkan dengan ayat mencari ilmu. Sehingga para ulama mengatakan mencari ilmu itu adalah amalan yang sebanding dengan ya fisabilillah, karena ayatnya disandingkan. Aku syukurlah Pak, ini mahal ibu sekalian. Duduk di masjid seperti ini mahal, nggak semua orang bisa, betul? Betul, makanya bersyukurlah kalau kita dikasih Allah kesempatan, ya, dikasih Allah kemudahan, kesabaran, ya, keikhlasan untuk bisa hadir
di tempat yang mulia ini. Semoga Allah anugerahkan kepada kita hidayah, ilmu yang manfaat, dan semangat untuk terus beramal soleh sebelum ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita sudah masuk waktu Isya. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.